Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Renaldi Dirman Saputra, NIM 19050974065. Di sini saya akan membahas tentang teori gelombang, getaran dan gelombang. Gelombang adalah suatu energi getaran yang merambat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya memerlukan medium ataupun tidak. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Getaran berhubungan dengan gerak osilasi benda dan gaya yang berhubungan dengan gerak tersebut. Semua benda yang mempunyai massa dan elastisitas mampu bergetar. Jadi kebanyakan mesin dan struktur rekayasa atau engineering mengalami getaran sampai derajat tertentu, dan rancangannya biasanya memerlukan pertimbangan sifat osilasinya. Penyebab getaran dibedakan dalam dua jenis, yaitu pertama, getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia. Dua, getaran seismik adalah getaran tanah yang disebabkan oleh peristiwa alam dan kegiatan manusia. Jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan getarnya. Longitudinal, gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Contohnya adalah gelombang pegas dan bunyi. Seperti ini gambar pegas yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Transversal, gelombang yang arah rambat tegak lurus pada arah getarnya. Contohnya adalah gelombang air, tali, dan cahaya. Seperti ini gambar tali yang arah rambat tegak lurus pada arah getarnya. Jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya. Gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Contohnya adalah gelombang tali, air, dan bunyi. Seperti seseorang yang sedang berbicara dan kuping kita mendengarnya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat di ruang hampa dan di medium. Contohnya adalah cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Seperti ini gambarnya. Pertama, oscillation molecular dipole, lalu magnetic field vector, kemudian electric field vector, dan yang terakhir electromagnetic wave. Jenis gelombang berdasarkan perambatannya. Gelombang berjalan, gelombang yang amplitudonya tetap dan merambat pada medium yang tak terbatas. Contohnya adalah gelombang bunyi. Seperti seseorang yang sedang membunyikan lonceng. Gelombang stasioner, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium yang terbatas. Contohnya adalah gitar. Komponen gelombang. Pertama, frekuensi. Frekuensi yaitu banyaknya getaran atau gelombang dalam satu detik. Kedua, amplitudo, simpangan maksimum gelombang dari titik setimbang. Ketiga, panjang gelombang yaitu satu siklus gelombang. Seperti ini gambarnya, amplitude yaitu simpangan gelombangnya, wavelength yaitu panjang gelombangnya. Frekuensi ring. Pertama, audio signal, yaitu dari 100 Hz sampai 10.000 Hz. Kedua, radio spektrum, yaitu mulai dari 100 Hz sampai 10 GHz. Yang ketiga, eksperimental, mulai 100 GHz sampai 1 Hz. Keempat, infrared, mulai 1 Hz, dan seterusnya. Radio spektrum meliputi AM radio, yaitu 100 MHz. Kemudian short wave radio, yaitu 10 MHz. FM radio, VHF, UHF, TV, yaitu 100 MHz sampai 1 GHz. Microwave yaitu 10 GHz. Eksperimental meliputi eksperimental MM, yaitu 100 GHz. Infrared meliputi infrared frekuensi, yaitu seterahertz sampai seterusnya. Tipe radiasi.
pertama radio, kemudian microwave, infrared, visible. Visible ini adalah yang bisa dilihat oleh mata atau tampak. Kemudian ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Radio itu pemancar radio, microwave itu digunakan untuk memanaskan, infrared itu berguna untuk mendeteksi suhu tubuh, visible ini yang bisa dilihat oleh mata, ultraviolet panas matahari, X-ray bisa dilihat untuk meronsen, gamma ray yaitu radioaktif. Spektrum gelombang elektromagnetik, sonar, spektrum frekuensi radio yaitu mulai dari FLF 30 kHz, LF 300 kHz, MF 3 MHz, HF 30 MHz, HF 30 MHz, FHF 300 MHz, UHF 3 GHz, SHF 30 GHz, EHF 300 GHz. Spektrum frekuensi cahaya, infrared, cahaya tampak, ultraviolet, X-ray, alpha, beta, gamma, dan kosmik. Audio frekuensi. Infrason yaitu di bawah 20 Hz dan hanya hewan tertentu yang bisa mendengarnya. Akustik mulai 20 Hz sampai 20 kHz digunakan untuk low bass. Manusia dan hewan dapat mendengarnya. Ultrason mulai 20 kHz sampai 20 MHz digunakan untuk medis dan mendiagnosa. Equalizer, subsonic, bass, upper bass, mid range, upper mid range, high end, supersonic. Infrasonik antara 0 sampai 20 Hz, subwoofer antara 20 Hz sampai 100 Hz, woofer mid-bass antara 100 Hz sampai 400 Hz, mid-range antara 400 Hz sampai 4 kHz, tweeter antara 4 kHz sampai 20 kHz, ultrasonik antara 20 kHz sampai seterusnya. Resonansi, ikut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain yang memiliki frekuensi alam yang sama atau hampir sama. Contoh, senar yang dipetik pada gitar semakin keras karena ada tabung resonansi. Kaca ikut bergetar akibat adanya petir. Transmisi radio FM ke pendengarnya. Seperti ini contohnya. Sifat umum gelombang. Gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik sama-sama merambatkan energi. Gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan. Gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat bersuperposisi. Gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan. Sifat khusus gelombang. 1. Gelombang mekanik, yaitu gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat. Gelombang mekanik memiliki frekuensi yang terbatas. Gelombang mekanik dapat didengar sensitivitas terhadap pendengar pada frekuensi tertentu, 20-20.000 Hz. 2. Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa maupun dalam medium. 3. Frekuensi gelombang elektromagnetik antara 10 Hz sampai 10 Hz dan dapat membentuk spektrum gelombang. Gelombang elektromagnetik tidak sensitif terhadap pendengaran, tetapi ada yang sensitif terhadap mata. Contohnya adalah cahaya tampak. Sifat gelombang radio. Semakin panjang wavelength panjang gelombang, semakin jauh gelombang dapat berjalan. Semakin panjang wavelength panjang gelombang, semakin baik gelombang tersebut dalam melakukan penetrasi terhadap penghalang. Semakin pendek wavelength panjang gelombang, semakin tinggi dead rate yang disupport. Propagasi gelombang tidak sempurna. Gelombang juga dapat dibantulkan dan rusak atau terpecah oleh objek-objek yang menghalanginya. Sifat gelombang mekanik dan elektromagnetik dapat dipantulkan. Seperti orang yang sedang berbicara di goa. Suaranya dapat memantul dan senter yang diarahkan ke cermin. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sebagai prinsip utama pembuatan antena. 2. Mengalami pengkutupan atau polarisasi. Contohnya seperti saat kita melihat bioskop, kita menggunakan kacamata 3 dimensi. 3. Mengalami penyerapan absorpsi. Contohnya seperti gambar ini.
Beberapa material bahan padat dapat menyerap atau memantulkan gelombang dengan kadar yang berbeda. 4. Mengalami difraksi atau pelenturan. Seperti ini contohnya. Perubahan gelombang saat mengenai benda padat, contohnya gelombang yang membentur sebuah lubang kecil akan menghasilkan bentuk gelombang yang baru setelah melewati lubang tersebut. 5. Mengalami dispersi. Contohnya seperti pelangi yang terkena kaca akan menjadi putih. Begitupun sebaliknya, warna putih yang terkena kaca akan menjadi pelangi. Sekian, terima kasih.